boleh mengurapi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun kami berada, sehingga kami bisa mengerti isi hati Tuhan dan boleh melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara kepada kami pada petang hari ini, Engkau memberkati kami, Engkau senantiasa mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Di nama Tuhan, Shalom. Petang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu penyesalan tanpa akhir. Penyesalan tanpa akhir. Biarlah firman Tuhan ini tidak membuat kita menyesal, mengalami penyesalan yang tidak ada akhirnya. Ya, biarlah kita perhatikan baik-baik. Nah, kalau kita mau bepergian, entah itu ke pesta, keluar kota, keluar negeri, ataupun cuma sekedar jalan-jalan ke mal, pasti kita akan bersiap-siap lebih dahulu, ya kan? Sekalipun mungkin kita tidak punya rencana untuk pergi kemana-mana, tapi tiba-tiba ada teman kita yang mengajak kita pergi, ya mungkin menelpon kita berkata, ayo Bu, sis, ayo jalan-jalan ke Sarangan. Pergi ke vilaku, kita makan sate kelinci. Saya sudah pesan pada bapak penjualnya yang jadi langganan saya. Saya sudah pesan kelinci goreng, enak, ayo ikut ya. Nah, kalaupun kita tidak punya rencana untuk pergi, kemudian mendadak kita diajak pergi oleh teman kita, apakah kita berkata, ya sudah, saya ikut, kemudian kita enggak bersiap-siap. Ya pokoknya pakai pakaian apa adanya yang dipakai di rumah. Mungkin yang wanita mungkin pakai dasteran aja, atau yang laki-laki ya pokoknya pakaian rumahan aja, kemudian ikut pergi. Saya rasa tidak ya, walaupun itu pergi ke villa teman kita, pasti ada persiapan. Pasti ada persiapan yang kita pakai, yang kita lakukan, ya kan? Mungkin yang cewek mungkin paling enggak mungkin pakai lipstik, pakai bedak. Yang laki mungkin menyisir rambutnya ya supaya rapi, ya kan? Apalagi kalau saudara saya mau pergi jagung manten, pergi ke pesta pernikahan, pasti persiapan kita lebih heboh lagi ya. Mungkin yang wanita pergi ke salon dulu supaya kelihatan cantik, menata rambutnya, make up, lalu pilih gaun yang bagus, yang pantas dipakai untuk pesta. Mungkin yang laki-laki menyemprotkan parfum dan sebagainya. Nah, selalu ada persiapan yang kita lakukan. Lebih-lebih kalau kita yang mau menjadi pengantinnya, persiapannya jauh-jauh hari sudah dilakukan. Ya, beberapa waktu yang lalu ada teman yang memberitahu, ada teman yang mau menikah. Masih jauh, masih berapa bulan yang akan datang. Tapi sudah pergi ke Surabaya untuk pilih gaun pengantinnya seperti apa. Jauh-jauh hari sudah bersiap-siap, ya kan? Sudah melakukan pre-wedding, foto pre-wedding dan sebagainya, pilih tempatnya, pilih menu hidangannya. Nah, jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri dengan baik. Nah, saat ini kita juga sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sebagai sang mempelai pria kita yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga untuk menikmati pesta kawin anak domba Allah. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah mempersiapkan diri atau belum? Sudah sejak dahulu kala Tuhan mengingatkan kita bahwa saat kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bisa terjadi kapanpun juga, sewaktu-waktu. Tidak ada orang yang tahu kapan harinya, cuma Bapa di sorga yang tahu. Kedatangannya tidak bisa ditebak, tidak bisa digambarkan, tidak bisa ditebak, tidak bisa diperkirakan. Ya, bisa terjadi sewaktu-waktu. Tuhan menggambarkan kedatangannya itu seperti pencuri di waktu malam yang bisa datang sewaktu-waktu. Coba baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam.
Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, di sini Tuhan menggambarkan saat kedatangannya itu seperti kedatangan seorang pencuri di waktu malam. Tidak ada yang bisa menebak jam berapa pencuri itu akan datang. Bisa datang ya pada malam hari jam 8, jam 10, mungkin tengah malam, tepat tengah malam, tapi bisa juga menjelang dini hari. Ketika para peronda berkata, sudah aman sekarang, sudah jam 3, sudah ayo pulang, keadaannya aman-aman saja. Nah, ketika para peronda baru pulang, pencuri itu malah beraksi, sehingga kebobolan. Tidak bisa diprediksi kapan pencuri itu akan datang. Tuhan juga gambarkan di sini seperti perempuan hamil yang ditimpa sakit bersalin. Ya, dari mulai merasakan sakitnya bisa masih lama, bisa sampai 1 jam, sampai 1 hari baru melahirkan. Tetapi bisa juga cepat sekali. Kita pernah mendengar ada ibu yang melahirkan di becak. Ketika merasakan sakitnya perut ini, kemudian naik becak pergi ke rumah sakit untuk melahirkan di rumah sakit. Di tengah jalan ternyata sudah melahirkan, sehingga bayinya lahir di becak. Nah, seperti itulah kedatangan Tuhan. Tidak bisa ditebak kapan Tuhan akan datang. Sewaktu-waktu, tidak ada yang bisa meramalkan. Ya. Nah, untuk mempertegas hal itu, Tuhan memberikan perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Coba kita baca ya, ini kisah yang sudah tidak asing buat kita, tapi coba kita pelajari kembali. Matius pasal yang ke-25, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, perhatikan saudara sekalian, 10 gadis itu semuanya sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan sang mempelai pria yang tidak diketahui dengan pasti jam kedatangannya. 10 sudah mempersiapkan diri, tetapi 5 gadis yang bodoh tidak mau mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga akhirnya mereka menyesal karena mereka tidak boleh masuk ke dalam pesta. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita ini mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menantikan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak mau mempersiapkan diri dengan baik. Ingat, penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Itu sebabnya jangan sampai kita menyesal nanti. Sebab penyesalan kita itu akan menjadi penyesalan tanpa akhir.
Sebab kita nanti akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal yang tidak akan pernah ada akhirnya. Penyesalan di dunia ini ada akhirnya, selalu terbatas. Tetapi penyesalan yang akan datang nanti adalah penyesalan yang tidak ada akhirnya. Sebab kita masuk ke dalam alam yang tanpa batas akhir. Itu sebabnya perhatikan baik-baik firman Allah ini supaya kita tidak mengalami penyesalan tanpa akhir. Nah, coba kita akan belajar dari perumpamaan ini. Walaupun ini sudah sering dibahas, sering dikhotbahkan, ya, tetapi tidak ada habisnya kita harus belajar dan kita diingatkan kembali supaya kita tidak mengalami penyesalan ketika Tuhan Yesus datang kembali nanti, ya. Coba kita akan lihat apa sebenarnya yang Tuhan ingatkan pada kita pada petang hari ini. Saya hanya ambil 2 hal saja. Yang pertama yaitu semua yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Ya, semua yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Di dalam ayat 1, ayat 5 dan ayat yang ke-6 Tuhan katakan bahwa kerajaan sorga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya kemudian pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kemudian dikatakan mempelai laki-laki itu lambat datangnya, tidak datang-datang juga sampai akhirnya 10 gadis itu mengantuk dan tertidur. Dan waktu mereka tertidur, tengah malam terdengar suara orang yang berseru-seru, mempelai datang, ayo songsong mempelai itu. Nah, perhatikan, ini adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan. Bukan diajarkan oleh para rasul atau para nabi, tapi Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti benar. Sebab Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Tuhan menggambarkan kerajaan sorga itu seperti 10 gadis yang siap menyongsong mempelai laki-laki itu. Dan kita semua pasti sudah tahu bahwa mempelai laki-laki itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, sedangkan kita, gereja Tuhan, itu digambarkan sebagai pengantin perempuan atau sebagai penyongsong mempelai laki-laki ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sudah mempertunangkan jemaat dengan Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan 4. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, perhatikan kata-kata Paulus ini. Paulus katakan kita ini sudah dipertunangkan kepada satu laki-laki. Kepada satu laki-laki. Bukan kepada banyak laki-laki. Dan satu-satunya laki-laki itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau dikatakan kepada satu laki-laki, berarti kita tidak boleh bercabang hati kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Ini adalah bahasa simbol, ya. Itu sebabnya jangan diartikan secara hurufiah, nanti kita tersesat. Wah, kalau gitu kita nanti menikah dengan Tuhan Yesus seperti laki-laki dengan perempuan menikah di dunia ini. Oh enggak, saudara sekalian. Ini bahasa lambang, ya. Itu sebabnya kita tidak boleh mengartikan secara hurufiah. Kita tidak kawin dengan Tuhan Yesus secara lahiriah. Tetapi ini menggambarkan hubungan yang sangat intim, ya. Tuhan ingin mempersatukan kita dengan dirinya supaya kita ini bisa berada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam sukacita pesta abadi yang kekal yang ada di sorga. Ini adalah rencana agung Tuhan bagi kita. Dan sebenarnya kita ini tidak layak untuk hidup bersama Tuhan di sorga. Sebab kita semua sudah berbuat dosa kan?
Sedangkan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Kudus. Tetapi karena kasih Tuhan yang tidak terbatas itu, lewat pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita, Dia sudah mengampuni semua dosa kesalahan kita. Dan Dia sudah membebaskan kita dari semua kutuk dosa, dari semua belenggu dosa. Sehingga kita ini dilayakkan untuk bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi pengantinnya, supaya kita ini bisa hidup dekat dengan Tuhan dan tidak terpisah lagi. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita harus menjadi perawan suci Kristus. Artinya kita harus hidup suci seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak boleh mau diperhamba kembali oleh dosa. Buang semua ikatan dosa itu dan mulailah hidup di dalam kesucian Allah. Tuhan yang akan menolong kita sehingga kita ini bisa hidup di dalam kesucian Allah. Kalau kita tidak mau ditolong oleh Tuhan, kita memang tidak akan bisa hidup di dalam kekudusan. Ya, dengan usaha kita sendiri kita akan pasti gagal untuk bisa hidup suci di hadapan Tuhan. Hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa hidup di dalam kekudusan. Tuhan ingatkan kalau kita tidak menjadi perawan sucinya Tuhan, ya kita tidak akan bisa dijadikan pengantin perempuan Tuhan Yesus. Dan itu berarti kita tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kita akan binasa di dalam hukuman Allah yang kekal, di dalam lautan api. Itu sebabnya ayo jadilah perawan sucinya Kristus. Nah, untuk mempersiapkan diri kita supaya kita bisa menjadi perawan sucinya Kristus, Tuhan sudah memberikan kepada kita dua hal yang sangat penting, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Tuhan berikan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya kepada kita. Firman Tuhan itulah yang akan menolong membersihkan seluruh kehidupan kita dari dosa. Yohanes 15 ayat yang ketiga mengatakan, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ya, Tuhan katakan kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Firman Tuhan itulah yang akan menegur kita kalau kita berbuat salah. Firman Tuhan itulah yang akan membersihkan kembali kehidupan kita. Firman Allah itu seperti air yang bersih, yang memandikan kita, yang membasuh kehidupan kita. Sehingga semua kotoran dosa itu yang menempel di tubuh kita ini bisa dibuang, dibersihkan. Sehingga kita bisa menjadi bersih dan kudus di pemandangan Tuhan. Itu firman Tuhan, diberikan untuk menguduskan kita. Dan Roh Kudus itu juga diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi penolong kita. Roh Kuduslah yang akan menolong kita supaya kita makin mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk mengajar kita tentang kebenaran firman Allah, sehingga kita bisa mengerti apa yang ditulis dalam firman Allah. Roh Kudus juga lah yang akan mengajar kita untuk masuk dalam seluruh kebenaran firman Allah, sehingga kita semakin memahami isi hati Tuhan. Dan Roh Kudus juga lah yang akan selalu mengingatkan kita tentang firman Allah yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar. Sehingga dengan demikian maka kita bisa diproses oleh Tuhan dari hari ke hari menjadi semakin kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kita siap untuk menjadi pengantinnya Kristus. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan sampai mau disesatkan dari kesetiaan kita terhadap Tuhan Yesus. Baik oleh ajaran-ajaran sesat seperti apapun juga maupun oleh orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan, tetapi yang mengajarkan pengajaran yang berbeda. Jangan sampai kita mau disesatkan. Itu sebabnya kita harus pegang Alkitab kita baik-baik. Baca, pelajari yang benar. Sebab ini adalah buku yang bisa menjaga kita terhadap semua ajaran yang sesat. Kalau ada ajaran yang sedikit menyimpang saja dari Alkitab, kita bisa dengan tegas menolak pengajaran itu. Karena kita mengerti. Jadi kalau kita mendengarkan pengajaran yang berbeda dari Alkitab, jangan diterima, apalagi jangan dituruti. Kalau kita menerima dan menuruti ajaran yang sesat, itu akan membuat kita kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan.
Dan kita akan mulai beralih kepada Yesus-Yesus yang lain. Ingat di dunia ini ada banyak Yesus-Yesus yang lain. Di dalam Alkitab aja sudah ada beberapa orang yang pakai nama Yesus juga. Ya. Dan sekarang ini pun juga ada orang yang pakai nama Yesus. Saya ingat berapa belas tahun yang lalu ketika saya sempat ikut satu training di satu tempat. Dan ada banyak bangsa-bangsa yang berkumpul bersama-sama. Nah, salah satu teman saya saat itu dari Brasil, kalau saya tidak salah ingat ya. Dia namanya Yesus. Ya, cuma dia dikatakan bacanya bukan Yesus, tapi Jesus, Yesus. Ya, itu bahasa mereka. Tapi tulisannya Yesus. Nah, di dunia ini ada banyak Yesus-Yesus yang lain. Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik, maka kita akan beralih kepada Yesus-Yesus yang lain dan tidak setia lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan dan tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus apapun juga yang terjadi. Kita harus tetap setia sampai mati. Nah, Tuhan sudah mengingatkan bahwa mempelai laki-laki itu pasti datang. Sekalipun mungkin kita anggap kedatangannya itu terlambat, tetapi pasti datang. Perhatikan baik-baik. Apakah kedatangan mempelai laki-laki itu benar-benar terlambat? Tidak sebenarnya, ya, tidak. Siapa yang menganggap mempelai laki-laki itu datangnya terlambat? Siapa yang menganggap itu? 10 gadis itu. Merekalah yang menganggap mempelai laki-laki itu lambat datangnya. Bahkan mungkin mereka menganggap, oh sangat terlambat. Tadi dalam Matius pasal 25 ayat 5 dikatakan, karena mempelai laki itu lambat datangnya, tidak datang-datang juga, akhirnya para penyambut itu, para gadis itu semuanya tertidur. 10 gadis itu menganggap mempelai laki-laki itu lama datangnya, enggak datang-datang. Sampai akhirnya ditinggal tidur, bosan menunggu. Ya. Mungkin menurut pandangan orang banyak juga mempelai laki-laki itu terlambat datangnya. Tetapi bagi mempelai laki-laki itu sendiri, kedatangannya tidak terlambat. Bahkan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktu yang dia tetapkan sendiri. Coba bandingkan dengan pernyataan dari Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan ayat yang keempat. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, perhatikan, bukankah sama seperti yang sering dikatakan oleh orang banyak pada saat ini? Tuhan terlambat datang. Ya. Saya sudah mendengar berita tentang kedatangan Tuhan ini puluhan tahun yang lewat. Tapi nyatanya sampai hari ini Tuhan tetap tidak datang kan? Berarti Tuhan itu bohong. Sebab Tuhan tidak datang. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan pengangkatan itu omong kosong, tidak ada pengangkatan. Ya, Tuhan tidak akan datang kembali. Padahal firman Tuhan katakan Tuhan akan datang kembali. Dan Tuhan tidak pernah bohong karena Tuhan itu kebenaran. Karena Tuhan itu kebenaran jadi enggak mungkin salah. Enggak mungkin ada yang salah di dalam dirinya. Enggak mungkin ada yang salah di dalam perkataannya. Kalau Tuhan berkata bahwa dia akan datang kembali, ya pasti akan datang kembali. Semua yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi. Benar-benar akan terjadi. Dan ini adalah kebenaran yang harus kita pegang dengan baik-baik. Ya. Kita harus pegang teguh apa yang dikatakan Tuhan. Pikiran Tuhan itu bukan pikiran kita. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Firman Tuhan katakan seperti tingginya langit dari bumi. Begitu juga pikiran dan rancangan Tuhan
untuk kita begitu tinggi, tidak terjangkau oleh otak kita. Ya, Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Rencana Tuhan itu terlalu tinggi, nggak mungkin kita jangkau dengan pikiran kita. Tuhan punya rancangan waktu sendiri, bukan menurut waktunya kita. Ya, perhatikan ini. Tuhan punya rancangan waktunya Tuhan sendiri dan bukan seperti waktunya kita. Dan waktunya Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Bahkan para malaikat di sorga juga tidak tahu. Ya, kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu sebabnya jangan main tebak-tebakan. Ya, jangan coba-coba menebak dan kemudian menentukan kapan Tuhan akan datang. Oh, tanggal sekian, hari ini, jam sekian, tahun sekian Tuhan akan datang kembali. Jangan tebak-tebakan lagi, ya, karena semua tebakan kita pasti tidak ada yang cocok. Karena itu adalah rahasianya Bapa di sorga. Jadi kalau ada hamba Tuhan, ada teman yang mencoba menentukan kapan Tuhan datang kembali, itu pasti ajaran yang sesat. Dan yang mengajarkannya itu adalah penyesat. Karena tidak mungkin ada manusia yang sedekat apapun dengan Tuhan yang mengetahui kapan Tuhan akan datang kembali. Sebab Tuhan tidak mungkin melanggar firman-Nya sendiri. Ya. Kadang-kadang ada orang mengatakan, oh hubungan saya dengan Tuhan itu begitu dekat. Sampai Tuhan membocorkan rahasianya kepada saya. Kan firman Tuhan katakan akhir zaman nanti rahasia-rahasia akan dibuka oleh Tuhan. Nah, Tuhan sudah tunjukkan pada saya rahasianya kapan Tuhan datang. Tanggal sekian, bulan ini, tahun sekian, jam sekian Tuhan datang. Ingat itu rahasia Bapa. Tidak mungkin dilanggar oleh Tuhan sendiri, karena itu adalah firman Tuhan. Yang pasti adalah Tuhan akan segera datang kembali. Sebab tanda-tanda yang diberitakan oleh Tuhan menjelang kedatangannya, itu sudah digenapi oleh Tuhan. Coba nanti sudah baca di rumah ya, di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat 4 sampai ayat 12. Juga Lukas 21 ayat 8 sampai 17. Di situ dituliskan tanda-tanda menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Dan kita bisa lihat bahwa tanda-tanda itu sudah digenapi oleh Tuhan saat ini. Ya, antara lain tanda-tandanya adalah nanti akan muncul banyak orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan Yesus, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Padahal itu palsu. Akan muncul juga banyak ajaran-ajaran yang sesat. Akan terjadi peperangan di mana-mana, terjadi kerusuhan di seluruh dunia ini. Akan ada bahaya kelaparan, akan ada bencana alam di mana-mana. Ada penyakit sampar, penyakit yang melanda seluruh dunia. Kemudian kasih manusia sudah mulai menjadi dingin, sehingga manusia menjadi egois, menjadi bengis, menjadi kejam. Akan ada aniaya bagi umat Tuhan. Dan masih ada banyak tanda-tanda yang lain yang disebutkan oleh firman Tuhan. Nah, bukankah semua tanda-tanda itu sekarang sudah terjadi? Bukankah itu membuktikan bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu benar-benar sudah hampir tiba? Nah, dengan sudah digenapinya tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus itu, bukankah itu membuktikan bahwa perkataan Tuhan tidak ada yang salah? Ingat, semua perkataan Tuhan itu tidak mungkin salah. Semua yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti benar dan pasti terjadi. Karena Tuhan itu kebenaran dan firman Tuhan itu juga kebenaran. Kita harus ingat bahwa pengantin laki-laki itu pasti datang sekalipun dianggap terlambat oleh ke-10 gadis itu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti datang untuk menjemput kita yang menjadi pengantin Tuhan. Ya. Sekalipun dianggap terlambat oleh semua orang, oleh seluruh dunia ini, Tuhan pasti datang. Jadi sekali lagi kita harus ingat bahwa tidak ada firman Tuhan yang meleset. Ya, tidak ada firman Tuhan yang meleset. Tidak ada penggenapan firman Tuhan yang meleset dari waktunya Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang gagal digenapi oleh Tuhan.
Langit dan bumi boleh berubah-ubah dan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak ada satu iota pun yang akan gagal, yang tidak akan digenapi oleh Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-18. Nah, inilah kehebatan dari firman Tuhan. Dan inilah kebenaran yang harus kita pegang teguh di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat, kita harus pegang teguh bahwa semua yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Ya, jangan kita meragukan. Kalau dikatakan semua firman Tuhan akan digenapi, berarti ya tidak ada satu janji pun yang tidak digenapi oleh Tuhan. Bukan cuma soal kedatangan Tuhan yang kedua kali saja yang akan digenapi Tuhan, tetapi semua janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu pasti digenapi oleh Tuhan. Ya. Jadi kebenaran yang pertama yang harus kita ingat baik-baik adalah tidak ada firman Tuhan yang tidak digenapi oleh Tuhan. Semua yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Dan hal yang kedua yang harus kita mengerti, ada hal-hal yang tidak bisa kita pinjam. Ada hal-hal yang tidak bisa kita minta. Ada hal-hal yang tidak bisa kita beli dari milik orang lain. Ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pinjam atau minta ataupun beli dari milik orang lain. Di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-6 sampai ayat 13, di situ diceritakan ketika mempelai laki-laki itu benar-benar sudah datang, 10 gadis itu bangun dari tidurnya dan mulai mempersiapkan pelitanya kembali. Mungkin ada sebagian dari pelita mereka yang sudah padam karena minyaknya sudah habis. Mungkin ada yang tinggal sedikit minyaknya, tinggal pelita itu menyala tapi sudah mendrip hampir padam. Ya, karena minyaknya sudah hampir habis. Nah, 5 gadis yang bijaksana itu, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mereka sudah mempersiapkan minyak cadangannya. Tetapi 5 gadis yang bodoh tidak bisa menyalakan pelitanya lagi karena mereka tidak punya minyak cadangan. Mereka tidak mempersiapkan cadangan minyak itu. Nah, perhatikan. Yang membedakan antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu sebenarnya hanya tipis saja. Hanya masalah minyak cadangan saja. Dan minyak cadangan itu berarti masalah persiapan. Masalah persiapannya. Ya. Jadi yang membedakan 5 gadis yang bodoh dengan 5 gadis yang pandai itu hanya masalah persiapannya. 5 gadis yang bijaksana, mereka benar-benar sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menantikan kedatangan pengantin pria itu. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, mereka juga mempersiapkan diri tetapi asal-asalan. Tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama mempersiapkan diri. Yang 5 mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang 5 ya asal mempersiapkan diri. Tidak dengan serius. Nampaknya sepintas lalu ke-10 gadis itu sama, ya. 10 gadis itu sama-sama menantikan kedatangan pengantin pria. Sama-sama membawa pelita yang dalam keadaan menyala. Tetapi waktulah yang kemudian membedakan antara 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh itu. Waktu yang akan membedakan 5 gadis yang pandai dengan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana bisa tetap mempertahankan pelitanya itu tetap menyala sampai saat kedatangan mempelai pria itu. Sedangkan 5 gadis yang bodoh tidak bisa mempertahankan pelitanya tetap menyala ketika mempelai datang. Waktu yang membedakan nanti. Dan ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Mungkin saat ini kita semua nampaknya sama, ya kan? Sama-sama beribadah di gereja, duduk di gereja yang sama. Bahkan mungkin kita berkata sama-sama kita cinta kepada Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Tetapi ingat, waktulah yang akan nanti menunjukkan perbedaannya antara kita yang satu dengan yang lain. Waktulah yang akan membedakan antara kita satu dengan yang lainnya.
Kalau kita mempersiapkan diri kita baik-baik, maka pelita kita akan bisa tetap menyala sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Sebaliknya kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak akan bisa mempertahankan pelita kita itu bisa tetap menyala ketika Tuhan Yesus datang nanti. Sama-sama kelihatannya sama, tidak ada bedanya. Tetapi waktu nanti akan menunjukkan perbedaannya. 5 gadis yang bodoh saat itu minta kepada teman-temannya sebagian minyak cadangan dari 5 gadis yang bijaksana itu. Tapi ditolak oleh teman-temannya, nggak bisa. Sebab minyak cadangan itu hanya cukup untuk pelita dari mereka sendiri. 5 gadis bodoh itu mencoba minta, tapi nggak bisa, ditolak. Mungkin 5 gadis yang bodoh itu berkata, ya sudah kalau saya minta enggak boleh, ya pinjam deh, ya pinjam. Besok saya akan ganti dengan minyak yang baru. Ya. Tapi saat ini Bu, saya pinjam sebagian, tetap enggak bisa. Minta enggak boleh, pinjam juga tidak bisa. Atau mungkin mereka berkata, ya sudah aku beli. Tak bayar, kamu minta berapa? Saya bayar. Berapapun harganya, tetap tidak bisa, saudara sekalian. Tetap ditolak oleh 5 gadis yang bijaksana itu. Sehingga akhirnya 5 gadis yang bodoh itu pergi mencari minyak. Tetapi tidak ditulis di dalam Alkitab apakah mereka dapat bisa memperoleh minyak atau tidak. Kemungkinan besar mereka tidak bisa mendapatkan minyak itu. Sebab saat itu sudah larut malam, mungkin menjelang pagi kita nggak tahu. Tidak ada orang yang berjualan minyak di tengah malam itu. Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan minyak itu kembali. Sehingga akhirnya dengan tangan hampa mereka datang ke tempat pesta dan mereka mencoba untuk ikut masuk dalam pesta itu. Tapi ternyata pintu sudah ditutup. Mereka mencoba mengetuk pintu. Tetapi mempelai katakan, aku tidak kenal dengan kamu. Ya. Ditolak oleh Tuhan. Oleh mempelai pria itu. Tidak bisa masuk dalam pesta pernikahan karena dianggap tidak dikenal oleh mempelai pria itu. Siapa 5 gadis yang bodoh itu? Kata bodoh ini dalam bahasa aslinya pakai kata moros. Moros itu artinya bodoh, tapi juga bisa berarti tidak beriman, bahkan tidak bertuhan. Ya, moros itu artinya bodoh, tidak beriman, tidak bertuhan. Memang 5 gadis yang bodoh itu ikut masuk dalam satu tim penyambut pengantin laki-laki bersama 5 gadis yang bijaksana. Tetapi mereka ditolak oleh pengantin laki-laki itu. Bahkan mereka tidak dikenal oleh pengantin laki-laki itu. Mungkin mereka berkata kepada pengantin pria itu, loh Tuhan, kami ini tim penyambut Tuhan loh, ya. Kami bersama-sama dengan teman-teman kami yang lainnya yang sudah masuk. Kami satu tim loh Tuhan. Tapi Tuhan itu tetap berkata, aku tidak kenal kamu. Dan ini menjadi peringatan yang sangat keras bagi kita. Seringkali kita berkata, saya kenal Tuhan Yesus. Bahkan saya ikut aktif di dalam pelayanan. Saya ikut dalam tim penyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, terus kita mau apa? Walaupun kita ngotot berkata pada Tuhan, Tuhan aku ini kenal kepada Engkau. Kita mau protes, kita mau unjuk rasa kepada Tuhan di depan pintu sorga. Tetap ditolak oleh Tuhan, pintu sorga tetap ditutup, gak ada gunanya. Tuhan tetap katakan, aku tidak kenal kamu. Dari sini kita bisa belajar. Yang penting itu bukan kita kenal Tuhan Yesus, tetapi apakah Tuhan Yesus kenal kepada kita. Saya ulangi ya. Yang penting itu bukan kita kenal kepada Tuhan Yesus, tetapi apakah Tuhan Yesus kenal kepada kita. Kita boleh saja mengaku-ngaku kenal kepada Tuhan Yesus.
Bahkan kita boleh saja mengaku-ngaku ikut melayani Tuhan. Bahkan kita boleh mengaku-ngaku seperti Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah bisa lakukan tanda-tanda mujizat, saya sudah makan minum bersama engkau. Saya ini pengikut engkau yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Tapi kalau Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kepada kamu, mau apa kita? Apakah kita nanti enggak menyesal? Kalau sampai Tuhan tidak mengenal kita enggak akan boleh ikut masuk ke tempat pesta di sorga loh. Coba baca 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 3. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Garis bawahi ayat yang ketiga ini. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Di dalam ayat-ayat sebelumnya kita membaca, kita boleh saja mengaku kenal Tuhan. Bahkan kita boleh saja mengaku mengerti firman Tuhan dengan baik. Tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi kalau sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan, terus bagaimana? Kita akan diusir oleh Tuhan dari hadapan Tuhan. Ya, tadi saya ingatkan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Siapa yang diusir oleh Tuhan di dalam ayat-ayat itu? Mereka yang mengaku kenal kepada Tuhan Yesus. Bahkan mengaku kenal akrab dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya Tuhan katakan Tuhan tidak kenal kepada mereka. Jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Itu sebabnya yang penting bukan cuma kita kenal kepada Tuhan Yesus saja, tetapi apakah kita dikenal oleh Tuhan atau tidak. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan, orang yang dikenal oleh Allah itu adalah orang yang mengasihi Allah. Hanya orang yang benar-benar mengasihi Allah saja yang dikenal oleh Allah. Mengasihi sungguh-sungguh sampai di dalam hati kita. Bukan cuma di bibir saja. Ingat Tuhan itu bisa melihat isi hati kita. Dia bisa menyelidiki hati kita. Walaupun kita ngomongnya setinggi langit, berkata saya cinta Tuhan Yesus. Kita ngomong dengan mulut-mulut bahwa kita mengasihi Tuhan. Mungkin kita setiap hari nyanyi, aku tresno Yesus, jeru-jeru banget. Ya. Mungkin setiap hari kita menyanyi, aku cinta Tuhan Yesus. Aku mengasihi engkau Yesus. Sekalipun mulut kita setiap jam menyanyikan puji-pujian mengatakan aku cinta pada Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau sampai kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan kenal kepada kita. Tuhan tidak akan mau kenal kepada kita. Dan itu bahaya sekali, kalau sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan, kita tidak akan boleh masuk di dalam pesta kawin anak domba. Kita akan diusir oleh Tuhan. Ingat, 5 gadis yang bodoh itu ada di dalam satu tim dengan 5 gadis yang bijaksana. Sama-sama ikut menjadi penyambut kedatangan mempelai laki-laki itu. Ya. Tetapi ternyata 5 gadis yang bodoh bukan cuma sekedar bodoh sebenarnya, ya. Ingat arti kata moros tadi. Arti kata moros itu bisa berarti bodoh, bisa berarti tidak beriman, tidak bertuhan, ya. Jadi sebenarnya mereka bukan cuma sekedar bodoh saja, tetapi juga tidak beriman dan tidak bertuhan. Nampaknya kita ini sama-sama rajin ke gereja, ikut pelayanan sama-sama. Tetapi ternyata hati kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak beriman dengan sungguh-sungguh. Di hadapan Tuhan kita tidak bertuhan.
Ini adalah gambaran dari orang-orang yang munafik. Orang-orang yang kelihatannya begitu setia beribadah, begitu berohani. Tetapi ternyata di mata Tuhan, nol. Sama seperti orang-orang munafik, para ahli Taurat, para orang-orang Farisi. Mereka nampaknya hebat, ya. Mereka hafal ayat-ayat firman Tuhan. Bahkan mereka pandai mengkhotbahi orang lain. Tetapi mereka ternyata bodoh di pemandangan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengkhotbahi dirinya sendiri. Hati-hati saudara-saudara. Nanti kita akan menyesal. Dan penyesalan itu adalah penyesalan yang tidak ada akhirnya. Kita menyesal kekal saudara-saudara. Biarlah kita belajar menjadi orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan Tuhan katakan, orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan firman Tuhan. Ya. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, di mata Tuhan nol. Kalau kita mengaku saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kita tidak punya tindakan iman, yaitu melakukan firman Tuhan. Tuhan katakan iman kita itu kosong, iman kita itu mati, nggak ada gunanya. Coba perhatikan 5 gadis yang bodoh itu. Mereka mencoba minta sedikit minyak dari 5 gadis yang bijaksana. Bahkan mungkin mereka juga mencoba untuk pinjam sedikit minyak itu. Bahkan mungkin juga mereka berani membeli minyak cadangan itu. Tapi ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Minyak itu tetap tidak bisa diminta dari orang lain. Tidak bisa dipinjam dari orang lain. Juga tidak bisa dibeli dari orang lain. Maupun di toko atau di warung. Enggak bisa. Ya. Apa sebenarnya minyak itu? Ada banyak pengertian tentang minyak ini. Ya, antara lain yang pertama, minyak itu bicara tentang urapan Roh Kudus. Minyak itu adalah urapan Roh Kudus. Perhatikan, kita tidak mungkin bisa minta urapan Roh Kudus milik orang lain. Ya, saya ulangi, kita tidak bisa minta urapan Roh Kudus itu dari miliknya orang lain. Kita juga tidak bisa pinjam urapan Roh Kudus itu dari milik orang lain. Bahkan kita juga tidak bisa beli urapan Roh Kudus itu dimanapun juga. Sebab urapan Roh Kudus itu terlalu berharga. Karena dia sebenarnya Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Jangan rendahkan Roh Kudus dengan menganggap kita bisa membeli Roh Kudus. Enggak bisa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai ayat 24. Di sana dikisahkan tentang pengalaman Simon, si tukang sihir. Yang ketika melihat Petrus menumpangkan tangan dan kemudian orang yang ditumpangi tangan kepenuhan Roh Kudus, ya penuh dengan Roh Kudus. Nah, Simon si tukang sihir ini ingin bisa melakukan hal yang sama dan dia katakan kepada Petrus, "Aku beli deh," ya ini pakai bahasa saya, "aku beli deh kemampuanmu untuk bisa tumpangkan tangan orang itu penuh Roh Kudus. Berapa harganya? Aku bayar." Apa kata Petrus? Petrus katakan, "Binasalah kamu dengan uangmu itu." Roh Kudus enggak bisa dibeli, saudara sekalian. Urapan dan kepenuhan Roh Kudus tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diminta dari pendeta manapun juga, tidak bisa dipinjam dari siapapun juga. Ingat itu, jangan sampai kita ngawur, ya. Urapan Roh Kudus itu harus kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum kedatangan Tuhan terjadi. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Masalahnya adalah apakah kita mau menghargai Roh Kudus itu atau tidak? Apakah kita ini mau dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari atau tidak? Apakah kita ini mau diajar oleh Roh Kudus untuk lebih mengerti kehendak Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak mau menghargai Roh Kudus, kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita sudah mendukacitakan Roh Kudus yang diberikan pada kita. Dan kalau kita terus-menerus mendukacitakan Roh Kudus, akhirnya kita akan memadamkan Roh Kudus. Roh Kudus akan meninggalkan kita dan tidak akan mau mengurapi kita lagi.
Dan kalau kita tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, akhirnya kita akan menghujat kepada Roh Kudus. Dan firman Tuhan katakan, orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni oleh Tuhan. Markus 3 ayat 29, Lukas 12 ayat 10. Itu sebabnya hati-hatilah. Hargailah Roh Kudus itu. Karena dia adalah pribadi Allah sendiri. Hiduplah di dalam urapan Roh Kudus, di dalam pimpinan Roh Kudus tiap-tiap hari. Saya ingatkan lagi, Roh Kudus tidak bisa kita minta dari pendeta manapun juga. Saya pernah melihat sebuah video di mana ada seorang pendeta mengajak semua orang yang melihat dan mendengarkan video itu untuk berdoa sambil menirukan dia berbahasa roh. Ingat, itu adalah ajaran sesat. Karena karunia Roh Kudus, bahasa roh itu juga tidak bisa diajarkan. Kita tidak bisa belajar. Itu adalah karunia pemberian dari Tuhan sendiri. Ya, itu sebabnya kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Gak bisa kita membeli Roh Kudus, minta Roh Kudus dari orang lain. Ataupun pinjam Roh Kudusnya yang ada di dalam diri orang lain, nggak bisa, ya. Kalau kita ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, mintalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi kepada kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah pembaptis dengan Roh. Tuhan mau memberikan Roh Kudus kepada kita, asal kita benar-benar mencintai Tuhan dan menghargai Roh Kudus. Ya, jadi yang pertama, urapan Roh Kudus ini tidak bisa kita minta dari orang lain, tidak bisa kita pinjam dari orang lain, juga tidak bisa kita beli dari orang lain. Itu adalah pemberian dari Tuhan untuk kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hal yang kedua, yang tidak bisa kita beli, tidak bisa kita pinjam, tidak bisa kita minta, yaitu iman. Iman kita, ya. Kita tidak bisa membeli iman di toko manapun juga. Kita juga tidak bisa membeli iman kepada pendeta. Kita juga tidak bisa meminjam iman orang lain. Tapi kita harus mempersiapkan iman kita itu sendiri, bukan nanti, tapi sekarang. Dimulai dari sekarang, bukan nanti kalau Tuhan Yesus datang, baru kita mempersiapkan iman kita kepada Tuhan. Enggak bisa, persiapkan mulai sekarang. Ya. Jangan pernah beranggapan bahwa kita bisa memiliki iman yang benar kalau kita selalu melekat kepada pendeta. Jangan menganggap kita bisa punya iman yang benar kalau kita selalu dekat dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Enggak bisa. Iman itu hanya tumbuh kalau kita melekat kepada firman Allah. Iman itu hanya tumbuh kalau kita mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Dan firman Allah itu adalah Tuhan Yesus. Jadi iman kita bisa tumbuh kalau kita melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus selalu berhubungan erat dengan Tuhan. Kita harus suka baca Alkitab kita. Kita harus suka mendengarkan firman Allah. Dan jangan lupa, kita juga harus mengaminkan firman Allah itu di dalam perbuatan kita sehari-hari. Artinya, kita harus melakukan firman Tuhan. Baru kita memiliki iman yang dikehendaki oleh Tuhan, yang bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Ya, kalau sampai kita tidak punya iman yang benar, tidak punya iman yang terus bertumbuh, ingat kita nanti tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena pelita kita nggak akan bisa tahan lama, akan segera padam sebelum Tuhan datang. Sehingga kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya perhatikan iman kita. Persiapkan iman kita itu mulai sekarang. Ya. Dan hal yang ketiga yang tidak bisa kita pinjam, kita minta ataupun kita beli dari orang lain. Yaitu karakter Kristus. Karakter Kristus tidak bisa kita beli dari pendeta manapun juga. Dari pendeta yang paling top di dunia ini juga enggak bisa. Kita juga tidak bisa meminjam karakter Kristus itu dari teman kita. Karakter Kristus itu harus kita persiapkan sendiri untuk diri kita mulai sekarang.
bukan nanti-nanti. Sebab karakter Kristus itu bisa dibentuk dalam sebuah proses panjang. Tidak bisa kita terima secara instan. Hari ini saya percaya pada Tuhan Yesus, langsung saya terima karakter Kristus menjadi milik saya. Enggak bisa. Yang namanya karakter itu harus diproses melalui pemrosesan, ya. Butuh waktu. Kita bisa menjadi sabar. Itu harus lewat proses, enggak bisa instan tahu-tahu kita jadi sabar. Oh Tuhan, saya hari ini mau jadi sabar. Mulai sekarang saya sabar. Enggak bisa. Lewat proses. Ya, butuh waktu. Mau jadi orang yang lemah lembut juga butuh waktu. Jadi karakter itu terbentuk lewat proses. Yang harus dibentuk secara kontinu, secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Karakter kita juga tidak akan bisa menjadi seperti karakter Kristus kalau kita tidak mau lewat proses kehidupan ini. Dan kalau kita tidak mau selalu lekat kepada Tuhan Yesus. Apa sih karakter Tuhan Yesus? Karakter Tuhan Yesus adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Ya. Apa yang ditulis dalam firman Tuhan sebagai buah roh itu sebenarnya adalah karakter Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah karakter Kristus. Tuhan Yesus itu sifatnya penuh dengan kasih. Itu sebabnya dia suka mengampuni, suka melupakan kesalahan orang lain, juga kesalahan kita. Tuhan Yesus juga penuh dengan sukacita. Itu sebabnya dia tidak suka marah-marah. Kalaupun dia harus marah, pasti ada alasan yang tepat dan benar demi kebaikan orang lain. Tuhan Yesus suka dengan damai sejahtera. Makanya dia tidak suka bertengkar dengan orang lain. Dia tidak pernah menyimpan kebencian di dalam dirinya. Tuhan Yesus itu penyabar. Makanya dia tidak gampang menghukum orang lain. Tetapi selalu suka memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertobat. Dia juga murah hati. Itu sebabnya dia selalu memberi dan memberi kepada orang lain. Tuhan Yesus penuh dengan kebaikan. Dia setia, dia lemah lembut. Dia punya penguasaan diri yang baik. Itu sebabnya dia bisa tetap bertahan ketika diperlakukan dengan jahat oleh umatnya. Itulah karakter Kristus. Nah, apakah kita sudah punya karakter Kristus dalam kehidupan kita? Ingat saudara, karakter Kristus tidak akan bisa karakter kita tidak akan pernah bisa menjadi sama seperti karakter Kristus kalau kita tidak suka bergaul erat dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau nempel kepada Tuhan, ya, kita pernah mendengar peribahasa main air basah, ya kan? Main api hangus. Jadi kalau kita dekat dengan air, kita akan menjadi basah. Kalau kita dekat dengan api, kita akan menjadi hangus. Kalau kita dekat dengan dengan aspal, kita jadi hitam, ya kan? Kalau kita dekat dengan pencuri, kalau kita selalu dekat dengan pencuri, nanti sifat-sifat kita juga akan seperti pencuri, menjadi pencuri juga. Ya. Kalau kita suka dekat dengan orang yang suka ngerasani orang lain, akhirnya kita juga ikut suka ngerasani orang lain. Kalau kita selalu bergaul dengan orang yang suka memaki-maki, maka akhirnya kita juga jadi jago maki-maki. Betul ya? Itu sebabnya kalau kita ingin memiliki karakter sama seperti karakter Kristus, maka kita juga harus dekat dengan Tuhan. Harus selalu bergaul erat dengan Tuhan Yesus. Bahkan kita harus selalu menjadi satu dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Baru nanti karakter kita terbentuk menjadi karakter Kristus. Itu sebabnya jangan berharap kita bisa memiliki karakter Kristus dengan hanya dekat dengan pendeta-pendeta saja. Harus dekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudara, kalau iman kita tidak bertumbuh dengan benar, kalau karakter kita tidak menjadi sama seperti karakter Kristus, dan kalau kita tidak mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus,
Bagaimana kita bisa menyalakan pelita kita sampai kita bisa bercahaya-cahaya, memancarkan sinar terang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Enggak bisa. Itu sebabnya kita harus perhatikan 3 hal ini. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, iman kita, dan karakter kita. Itu adalah minyak yang tidak bisa kita pinjam dari orang lain, tidak bisa kita minta dari orang lain, juga tidak bisa kita beli dari orang lain. Harus kita persiapkan sendiri. Dan persiapannya harus kita lakukan sekarang, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perhatikan itu baik-baik. Kalau tidak, kita nanti akan mengalami penyesalan yang kekal. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus datang, ayo bersiaplah. Mintalah supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk mengurapi kita setiap hari. Milikilah iman yang benar. Milikilah karakter Kristus dalam kehidupan kita. Jangan buang-buang waktu lagi. Karena waktu ini akan terus berlalu. Melekatlah selalu kepada Tuhan Yesus. Seperti ranting itu yang harus melekat pada pokok anggur. Baru ranting itu bisa menghisap sari makanan yang ada di dalam tubuh pohon itu. Sehingga ranting itu bisa berbuah-buah banyak. Ya. Begitu juga dengan kita harus lekat kepada pribadi Tuhan Yesus sebagai sumbernya. Baru kita nanti akan bisa menyala seperti pelita yang menerangi dunia yang gelap ini. Dan kalau kita siap menantikan Tuhan dengan pelita yang tetap menyala, ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan diajak masuk ke dalam pesta kawin anak domba Allah. Dan kita akan bahagia untuk selama-lamanya. Jangan lupa, ada hal-hal yang tidak bisa kita minta, tidak bisa kita pinjam, ataupun kita beli dari orang lain. Dan itu adalah urapan Roh Kudus, iman yang benar, karakter Kristus. Ya, harus kita persiapkan mulai sekarang. Dengan cara hidup melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan tunggu sampai Tuhan Yesus datang baru kita mau mempersiapkan diri. Seperti 5 gadis yang bodoh itu. Begitu mendengar song-song, mempelai laki-laki, baru mereka bingung mempersiapkan pelitanya. Jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadilah seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu siap untuk menyalakan pelita itu sampai Tuhan datang kembali. Jangan sampai terlambat. Kita akan menyesal dan kita akan mengalami penyesalan yang kekal. Kita tidak akan boleh masuk dalam sukacita Tuhan. Itu sebabnya ayo persiapkan diri kita mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Ingat, baik 5 gadis yang bodoh maupun 5 gadis yang bijaksana sebenarnya sudah diberi kesempatan yang sama untuk bisa mempersiapkan diri menyambut kedatangan mempelai pria itu. Tetapi sayangnya 5 gadis yang bodoh mengabaikan persiapan. Tidak mau bersiap dengan sungguh-sungguh sebelum pengantin itu datang. Akhirnya menyesal. Pintu tempat pesta tertutup bagi mereka. Dan pengantin pria itu berkata, aku tidak kenal kepada kamu. Sekali lagi Tuhan ingatkan, jangan sampai kita mengalami penyesalan seperti ke-5 gadis yang bodoh itu, yang tidak beriman dan yang tidak bertuhan itu. Jangan sampai kita mengalami penyesalan yang tidak ada akhirnya. Hari ini Tuhan sudah ingatkan 2 hal bagi kita. Yang pertama adalah semua yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi, karena Tuhan itu kebenaran, ya. Itu sebabnya kita harus pegang baik-baik firman Tuhan ini. Kalau Tuhan berkata aku segera datang kembali, ya pasti dia akan segera datang kembali. Dan yang kedua, ada hal-hal yang tidak bisa kita minta ataupun pinjam ataupun beli dari orang lain. Ya, harus dipersiapkan sendiri. Harus jadi milik kita sendiri. Dan itu harus dilakukan mulai sekarang, bukan besok-besok. Jangan tunggu sampai terlambat. Kita akan menyesal selama-lamanya. Ayo kita bersiap sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ingat, Tuhan tidak akan menunda-nunda lagi waktunya. Coba sebagai ayat terakhir, kita baca Ibrani 10 ayat yang ke-37.
Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Nah, Tuhan ingatkan, sedikit waktu lagi, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Tuhan yang akan datang itu sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya lagi. Itu sebabnya bersiaplah sekarang juga. Jangan sampai menyesal. Sebab penyesalan kita nanti adalah penyesalan tanpa akhir. Perhatikan ini baik-baik. Mari kita mau sekarang berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali.